jua-jua kepada kita semua anak-anak kami yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang senantiasa menolong dan menguatkan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Beginilah karena firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami permata yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini karena keteladanan Timotius. Apa itu teladan? Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru, baik untuk dicontoh dalam kelakuan, sifat-sifat yang baik tentunya. Kita perhatikan bagaimana Paulus memberikan semangat kepada Timotius di dalam melayani jemaat di Efesus. Walaupun banyak tantangannya, Paulus meyakinkan Timotius pasti mampu menjadi teladan. Karena apa? Karena iman percaya Timotius mulai dari kecil berkat pengajaran iman yang diajarkan dari neneknya dan ibunya, yang juga Paulus yakini pasti hidup iman percaya di dalam diri Timotius. Ada kata-kata bagus dikatakan, satu keteladanan lebih baik dan bermakna daripada sejuta nasihat. Artinya satu teladan yang baik lewat perkataan, kelakuan, sifat-sifat perbuatan yang dapat ditiru, yang dapat dicontoh akan lebih bermakna daripada beragam nasihat yang tidak dapat dilihat. Di ayat 12, Paulus mengatakan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Menganggap rendah orang lain adalah salah satu sifat buruk manusia, sifat sombong manusia. Oleh karenanya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menganggap rendah orang lain. Paulus menegaskan, mengingatkan Timotius supaya apa? Menjaga dirinya agar tidak seorang pun yang merendahkan dirinya. Oleh karenanya, Timotius di sini harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam hal perkataan. Perkataan yang bagaimana? Perkataan yang sopan santun. Ada etika, tata krama yang baik, dan menghindari segala perkataan yang kotor. Karena ketika memakai perkataan yang baik, perkataan yang membangun, maka orang yang mendengarnya pasti beroleh kasih karunia. Kita bisa baca nanti di Efesus 4 ayat 29. Dan kata-kata itu juga adalah doa. Apapun yang kita ucapkan, kata-kata itu adalah doa. Dan doa pastinya yang baik untuk diucapkan. Lalu bagaimana dengan kehidupan anak-anak kami permata yang dikasihi Tuhan? Di rumah, dalam perkataan pun, perkataan yang baiklah yang diucapkan. Begitupun dengan zaman canggih pada saat sekarang ini. Chatting-chattingan juga, chatting-chattingan yang perkataan yang selalu membangun, yang baik. Kemudian dalam hal apa lagi Paulus mengatakan kepada Timotius untuk menjadi teladan? Dalam hal tingkah laku. Tingkah laku ini adalah sifat batin yang baik ya. Tidak menggerutu, tidak memberontak. Sifat ini harus ada di dalam diri si Timotius, di dalam dia melayani jemaat pada waktu itu. Begitupun dengan anak-anak kami permata. Dalam hal sekolah contohnya, datang pelajarannya, tidak menggerutu, banyak sekali PR-nya, padahal belum dikerjakan. Jangan lihat dari banyaknya PR yang diberikan oleh
gurunya. Tapi lihatlah semangat di dalam dirimu yang harus terus dibangun. Aku pasti bisa menyelesaikan pelajaranku tepat pada waktunya. Inilah yang harus terus ada di dalam dirimu. Bukan menggerutu, tapi harus ada suatu semangat juang yang tinggi di dalam dirimu untuk menggapai cita-citamu. Begitupun dengan pekerjaan anak-anak kami permata yang sudah bekerja. Dengan tidak menumpuk pekerjaan sehingga akhirnya tidak menggerutu. Ketika akan menyelesaikannya, ada jiwa semangat juga. Tetap sukacita di dalam menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Yang ketiga adalah Paulus mengatakan kepada Timotius harus menjadi teladan dalam hal kasih. Kasih kepada siapa saja, terutama kepada orang yang lebih tua. Begitupun tentunya dengan anak-anak kami permata untuk menghormati orang tua. Seperti firman Tuhan, seperti perintah Tuhan yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan mengasihi sesama manusia seperti apa? Seperti dirimu sendiri. Artinya ada kasih Allah yang terus bekerja di dalam diri anak-anak kami ketika bisa saja ya hatinya disakiti tapi tidak ada rasa untuk membalas dendam karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Yang keempat, dalam hal apa lagi Timotius harus menjadi teladan? Ya, kesetiaan. Timotius harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Di dalam apa? Di dalam iman percayanya. Begitupun dengan anak-anak kami, tetap setia di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak tergoda dengan godaan-godaan dunia yang membuat iman percayaanmu bisa saja tidak lagi percaya kepada Yesus. Oleh karenanya, bagaimana caranya supaya anak-anak kami permata tetap setia kepada Tuhan dalam hal iman percayaanmu? Tetap rajin bangun hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Lewat doa-doaanmu, memuji Tuhan, baca firman Tuhan. Dan tentunya merenungkannya. Dan yang lebih penting adalah melakukan firman Tuhan di dalam kehidupanmu setiap harinya. Tidak ada ruginya anakku. Justru kamu akan dijagai oleh Tuhan dalam kasih-Nya ketika kamu taat pada perintah-perintah Tuhan. Yang kelima apa? Supaya Timotius menjadi teladan dalam hal apa? Kesucian. Kesucian itu bersih dari dosa, bersih dari kemunafikan, kejahatan. Itulah yang dilakukan oleh Timotius dalam dia melayani Tuhan. Anak-anak kami permata yang dikasih Tuhan pun pasti bisa dalam hal menjaga kesucian, memikirkan yang baik, memikirkan yang bersih. Sehingga hati dan pikiranmu menjadi baik, terlebih dalam perbuatanmu setiap harinya. Akhir kata, yakinkan, percaya kamu nakku kepada Tuhan Yesus, supaya kamu nantinya dan saat sekarang ini pun sudah menjadi teladan di dalam hidupmu. Seperti firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada hari ini nakku. Dalam hal apa saja menjadi teladan? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Dengan begitu, kehidupanmu pun menjadi berkat bagi dirimu sendiri, bagi keluarga, gereja, bangsa, dan negara. Terlebih untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tetap memberkati kamu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati semua anak-anak kami permata, dimanapun mereka berada. Berkatilah dalam cita-cita dan masa depannya, dan juga dalam pergaulannya setiap hari. Tuhanlah yang mau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bujur.